Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya Engkau hadir mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci makimu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang kamu kasihi, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampunilah. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, siapa sanggup tanpa mendapatkan imbalan apapun memberikan pelayanan kepada orang lain? Siapa sanggup mewujudkan kehendak Tuhan untuk bisa bersikap murah hati juga kepada musuh dan mereka yang selama ini telah menjadi bagian hidup kita yang negatif? Kita bisa mewakili permenungan hari ini dengan keluhan betapa beratnya perintah Yesus untuk hidup kita hari ini. Sederhana saja bahwa siapa sanggup dengan senang hati kerja lembur pada hari Minggu. Ini bukan sudah sering kerja lembur dan tidak ada upah yang memadai. Siapa sanggup berpanas terik tanpa ada kiriman minuman kalau kita harus kerja bakti membersihkan kuman, membersihkan makam? Dengan keterbukaan hati, mari kita sampaikan keluhan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, langkah kedua yang
Akibat adalah menyadari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dengan sabda itu? Mari kita tumbuhkan kekaguman kita akan sabda dan kehendak Tuhan. Kita diberi dasar-dasar kehidupan yang sejati. Kita diberi dasar hidup yang tidak berdasarkan hukum balas budi, namun berdasarkan hukum kemurahan hati. Ternyata Tuhan telah memuliakan murah hati kepada kita. Rasakan bahwa Tuhan murah hati dengan memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan dan kekerabatan, alam dan segala keindahan di muka bumi. Kita dirasakan dan disadari Tuhan yang memberi mata untuk bisa melihat dan telinga untuk mendengar. Itu semua serba gratis dari Tuhan. Juga kalau kita diberi rezeki yang berlimpahan, karena Tuhan baik selalu karyawan kita yang jujur, bahwa usaha kita berkembang karena bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara bermanfaat. Untuk segala kebaikan itu, selayaknya kita bersyukur kemudian ganti bermurah hati kepada orang lain. Kita biarkan ada kekaguman dalam diri kita bahwa Tuhan baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan baik kepada kita masing-masing dan mengundang kita mempunyai sikap yang sama. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mendalami dengan baik. Semoga kami mohon semoga Engkau meneguhkan iman kami akan Putramu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.